Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah, saya bisa ikut hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim dengan guru-guru. Mudah-mudahan silaturahim ini akan membawa keberkahan untuk kita bersama. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya dari sejak tadi minta supaya saya duduk, karena usia saya sudah melewati 60, jadi harus duduk. Makanya pas kalau tadi disebut saya hanya memberikan tausiah. Bapak dan ibu-ibu, ada satu kisah legenda. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Kabayan. Ini ada yang namanya Nasruddin, tapi bukan Nasruddin yang ada di ruangan ini. Satu kali Nasruddin itu dalam satu malam di bawah terangnya sinar lampu taman, dia seperti dia mencari sesuatu. Kemudian temannya datang bertanya, "Antum sedang cari apa?" Dia menjawab, "Mencari kunci." Maka pahamlah kawannya itu bahwa dia kehilangan kunci. Sebagai teman, dia pun ikut mencari kunci itu. Setelah beberapa kali putaran, kunci itu tidak ditemukan. Lantas temannya itu bertanya, "Kira-kira kunci tadi itu kamu jatuhnya di mana?" Dijawab oleh Nasruddin, "Jatuhnya di rumah saya." Kata temannya, "Kalau jatuhnya di rumah, kenapa antum carinya di sini?" Jawab dia, "Di rumah saya gelap, di sini yang terang." Kawannya semakin penasaran karena dia tahu rumahnya itu terang. Maka kemudian temannya bertanya, "Sebenarnya kunci yang kamu cari itu kunci apa?" Kata dia, "Kunci yang bisa menerangi hati." Kata dia, kalau hati kita terang, berada di tempat gelap pun akan terasa terang. Tapi kalau hati kita gelap, di tempat yang terang pun terasa gelap. Tapi gelap itu digambarkan oleh Nasruddin hilangnya di rumah. Kunci yang bisa menerangi hati kita adalah iman, adalah Islam. Yang kalau kita lihat kisahnya Nasruddin itu, secara tidak langsung dia ingin mengatakan bahwa di rumah orang Islam itu sendiri sekarang penerang hati itu sudah tidak ada lagi. Ketika saya masih kecil di kampung, asal selesai salat maghrib, hampir di semua rumah terdengar orang membaca Al-Quran. Tapi sekarang ini bacaan Al-Quran sudah mulai tidak terdengar. Kalaupun masih terdengar, yang bacanya kaset. Padahal
hati itu bila dia sehat akan sehat pula seluruh tubuhnya. Kalau dia sakit akan sakit pula seluruh tubuhnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Pada diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu sehat, akan sehat pula seluruh tubuhnya. Kalau segumpal darah itu sakit, akan sakit pula seluruh tubuhnya. Segumpal darah itu bernama hati. Jadi kata Rasulullah, kalau hatinya sehat, badannya akan sehat. Kalau hatinya sakit, badannya juga akan sakit. Karena itu, ayat yang turun di Yunani yang berbunyi mensana in corpore sano salah, berlawanan dengan hadis Rasulullah. Kalau mau olahraga, silakan olahraga, karena sehat diperintahkan oleh agama. Tapi jangan mengatakan pada badan yang sehat ada hati yang sehat. Kalau mau olahraga, olahraga. Karena olahraga itu sehat. Tapi jangan mengatakan pada hati, pada badan yang sehat itu ada hati yang sehat. Apa yang bisa menyehatkan hati? Yang bisa menerangi hati, yang kemudian bisa menerangi kehidupan? Iman. Karena itu, iman sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati setiap manusia sejak dia dilahirkan ke muka bumi ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu, ditanamnya iman oleh Allah di dalam hati manusia sejak manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini, karena Allah ingin mengantarkan kita menggapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik terhadap orang itu. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Dua ayat tadi memberikan arahan kepada kita, memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa ditanamnya iman di dalam hati kita oleh Allah, karena Allah ingin mengantarkan kita menggapai kehidupan yang baik di dunia sekarang ini dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara iman itu. Kenapa iman itu harus dijaga dan dipelihara? Karena ternyata ada iman yang kemudian mati. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membunuh iman yang Allah tanam di dalam hati anak itu, sehingga dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Artinya, manakala iman yang ada dalam hatinya mati,
maka dia tidak akan pernah mendapatkan dan merasakan kehidupan yang baik di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ada interupsi. Kata interupsi itu, Ustaz, afwan. Kalau dikatakan tadi kalau imannya mati, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup di dunia. Tetapi di sekitar kita, nampak di hadapan mata kita, dia bukan Islam, dia bukan Islam, dia bukan Islam. Tapi kok rumahnya bertingkat, mobilnya berbilang, uangnya banyak. Hati-hati, kita sedang ditipu oleh mata. Kita jangan tertipu oleh apa yang kita lihat, karena mata ini punya keterbatasan. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, ambil gelas, isi dengan air putih, kemudian ke gelas itu masukkan pensil, lihat dan bikin. Lurus apa patah pensil? Maka akan terlihat patah. Itu untuk menunjukkan keterbatasannya mata. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada ayat. Kata ayat, kalau imannya mati, dia tidak akan merasakan ketenangan dan ketenteraman hidup di muka bumi ini, walaupun dia kaya, walaupun rumahnya bertingkat, walaupun mobilnya berbilang. Bapak dan Ibu, di Jepang ada Profesor Dr. Ichiro Kawabata. Dia orang yang sangat kaya, tapi dia menjadi orang yang kehilangan kebahagiaan. Bahkan dia cenderung merasa disiksa oleh kekayaannya itu. Ketika dia mau tidur di tempat tidur yang harganya mahal, tiba-tiba dia teringat mobilnya di garasi yang harganya sangat mahal. Dia diganggu oleh pikirannya, jangan-jangan saya tidur nyenyak di sini, mobil dicuri orang. Kata dia, tidak aman tidur di sini. Akhirnya dia tinggalkan tempat tidur itu, kemudian dia tidur di dalam mobil karena takut mobilnya dicuri orang. Ketika baru meletakkan kepala di jok belakang, diganggu lagi oleh pikirannya, maling sekarang itu nekat-nekat. Jangan-jangan kalau dilihat di dalam ada orangnya, saya dibunuh, mobil dicuri. Kata dia, tidak aman tidur di sini. Akhirnya dia keluar dari mobil, kemudian dia tidur di kolong mobil. Pagi-paginya dia ngomel, kemudian dia ajak anak satu-satunya bersama dia melakukan bunuh diri dengan harapan di balik kematian itu dia bisa bertemu dengan ketenangan dan kebahagiaan. Kalaulah benar harta itu yang membawa kita kepada ketenangan dan kebahagiaan, mestinya orang yang paling bahagia di muka bumi ini dia adalah Christian Onassis. Dia orang yang sangat kaya. Kekayaan dia tidak akan habis oleh 70 turunan. Tapi semua kita tahu bagaimana Christian Onassis mengakhiri hidupnya. Dia akhiri hidupnya dengan cara bunuh diri di atas tumpukan kekayaan-kekayaannya. Dan sebelum bunuh diri dia menulis surat yang menyatakan ternyata harta tidak membawa saya kepada kebahagiaan. Itu kita ditipu oleh nafsu saja. Kalau kita mengikuti nafsu capek. Ketika rumah kita kontrakan, kita mikir mungkin kalau punya rumah sendiri, walaupun tipe 21, tenang, gak dikejar-kejar kontrakan. Allah kasih tipe 21. Setelah dia dapat apa kata dia? Kok kecil amat? Sampai-sampai saking kecilnya kalau tidur kepala di dalam, kaki keluar. Mungkin 36. Begitu tuh. Allah kasih tipe 700. Apalagi kata dia, kok besar amat?
Nggak pantas kalau nggak ada isinya kayak lapangan bola. Masukin lagi kursi, lemari macam, sempit lagi. Sampai-sampai, Bu, di Indonesia ini ada orang yang punya rumah sangat besar sekali, sehingga petugas potong rumputnya itu kalau dia mulai dari depan sampai di belakang, ini depan udah tumbuh lagi, udah tinggi. Kapan selesainya, kapan berhentinya tukang potong rumput itu? Pemiliknya jangan sekali dia tidur di tempat itu. Dia lebih banyak tidur di hotel bintang 5 karena dia merasa aman kalau di hotel bintang 5. Yang untung siapa? Pembantunya punya rumah besar. Kita sering tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Kemudian, selain ada iman yang mati, ada iman yang lain. Iman yang lain itu, Pak, iman yang hidup segan mati tak mau. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau tanggalnya tanggal 2, naik imannya. Karena belanja mulai tipis. Begitu tanggal muda, imannya turun lagi. Datang bulan Ramadan, naik imannya. Masjid-masjid jangankan tarawih, subuh saja penuh. Tapi begitu menjelang akhir, apalagi masuk bulan Syawal, di masjid-masjid kita umumnya, kalau subuh, setelah Ramadan, kalau subuh, paling banyak 3 saf. 3 saf itu paling banyak. Yang pertama Safiuddin, yang kedua Safiuddin, yang ketiga Safiuddin. 3 saf saja. Padahal Bapak dan Ibu, ini perlu diingat karena ini adalah guru-guru. Kalau saya menjelaskan sambil mikirnya itu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus melakukannya? Begitu ya. Bapak dan Ibu, sebaiknya iman itu jangan naik turun. Kalau belum bisa naik, pertahankan pada posisi itu, tapi jangan sampai turun. Sebab kalau iman itu naik turun, kecenderungan turunnya lebih besar daripada kecenderungan naik. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufur. Jadi kalau misalnya murid-murid ibu-ibu dikasih tahu mulai bulan depan masing-masing infak 100 rupiah, pertahankan. Jangan ada kata-kata karena sekarang ini harga-harga sudah pada naik, BBM naik, ekonomi bangkrut, dolar nggak karu-karuan, infak kita mulai bulan depan kita turunin dulu menjadi 50. Jangan. Kalau sudah anak-anak itu dibiasakan sebelum salat zuhur misalnya, sudah salat sunnah rawatib, jangan kemudian kita katakan karena sekarang ini lagi banyak asar di mana-mana, udah salat sunnah rawatibnya kita pending dulu. Sebab kalau begitu, itu kecenderungan turunnya lebih besar. Jadi ibarat seorang remaja masjid, satu kali dia tidak salat asar. Begitu masuk maghrib dia lompat ke masjid, kemudian dia salat berjamaah, selesai salat dia angkat tangan tinggi-tinggi
sambil bercucuran air mata dia mengatakan, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Sore tadi aku tidak melaksanakan salat. Bercucuran air mata dia menyesali perbuatannya. Tapi hari yang kedua tidak salat asar lagi. Dia masih ke masjid. Dia masih mengatakan, ya Allah, saya berdosa. Saya tidak salat asar lagi. Tapi pasti sudah ada penurunan kualitas penyesalan. Kalau hari yang pertama pakai air mata, hari yang kedua tidak pakai air mata lagi. Ketika hari yang ketiganya tidak salat asar lagi, begitu masuk ke masjid, apa dia katakan? Ya Allah, nggak salat lagi ini hari ini. Udah seperti dengan teman. Nah, alhamdulillah, jangan-jangan hari yang keempat tidak salat asar lagi, dia mengatakan ternyata tidak salat, sama aja. Jadi kita harus bertahan. Kalau belum bisa naik, pertahankan, jangan sampai turun. Terlebih-lebih anak-anak yang bapak-bapak hadapi, yang masih kecil-kecil. Jadi konsentrasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang paling pertama dan utama adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan iman, menjaga dan memelihara iman yang ada di dalam hati anak-anak yang bapak dan ibu didik. Ini yang harus terus dibangun. Karena kalau sudah iman, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dibangun lagi sampai dia menjadi orang yang takwa. Di situ sudah ada janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau iman kita sudah kita naikkan menjadi takwa, maka kata Allah, kalau kamu sudah takwa, Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak dan Ibu, ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki itu ada yang terduga dan ada yang tidak terduga. Rezeki yang terduga itu jumlahnya terbatas. Itu yang biasa kita terima setiap akhir bulan, yang jumlahnya paling-paling 7 koma. Artinya setelah 7 hari langsung koma. Tetapi selain itu, Allah pun menyediakan rezeki yang akan Allah berikan dari arah yang tidak diduga-duga, dan jumlahnya tidak terbatas, tetapi syaratnya harus menjadi orang yang takwa. Ini yang paling pertama dan paling utama yang harus ditanamkan di dalam hati anak-anak kita, dalam rangka menjaga dan memelihara iman anak itu. Sebab kalau dia sudah sampai kepada takwa, di situ Allah juga sudah menjanjikan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah lah yang akan menjadi guru kalian. Bapak dan Ibu, saya agak lama mencoba menggali, mencari tahu, karena Dr. Muhammad Natsir, pencetus NKRI, selesai SMA pada masa Belanda, beliau itu mendapatkan beasiswa untuk mengambil fakultas hukum di Belanda atau fakultas ekonomi di Jakarta. Beasiswa sampai selesai. Peluang ini sesuai dengan harapan orang tuanya, karena orang tuanya berharap
bahwa anaknya menjadi Mr. Independent, sarjana hukum dalam istilah sekarang. Tapi dua peluang yang begitu terbuka ditolak oleh beliau, oleh Pak Nasir. Malah Pak Nasir kemudian belajar kepada Ustadz Ahmad Hasan, belajar ngaji. Dalam perjalanannya, beliau pendidikan formalnya hanya SMA, tetapi kemampuannya bicara ekonomi lancar, bicara hukum hafal, bicara politik jago, bicara agama jalan. Ketika saya baca wattaqullah wa yu'allimukumullah, saya berkesimpulan mungkin Pak Nasir tinggalkan dua peluang itu, dia ingin menjadikan Allah sebagai gurunya, karena kalau Allah yang menjadi gurunya, dia akan ahli di bidang ekonomi, dia akan paham hukum, dia akan ngerti politik, dia akan ngerti administrasi, dia akan mengerti organisasi dan yang lain. Dan itulah yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri kalau berkumpul Pak Nasir, Pak Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri termuda yang menyelenggarakan pemilu tahun 55, Sapruddin Prawira Negara, Gubernur Bank pertama, Presiden Darurat Republik Indonesia, Profesor Dr. H.M. Rashidi. Berkumpul mereka, kalau sudah Pak Nasir yang bicara, itu semuanya diam. Karena Pak Sapruddin sarjana hukum, Pak Nasir menguasai juga hukum. Begitu juga yang lain. Maka oleh karena itu, yang harus diwaspadai oleh Bapak dan Ibu, yang pertama, jangan sampai iman yang ada di dalam hati anak-anak Bapak dan Ibu mati, naudzubillah. Dan yang kedua yang harus wanti-wanti, jangan sampai iman anak itu menjadi iman yang naik turun. Bagaimana menjaganya, saya sudah tidak tahu lagi. Walaupun saya 40 tahun yang lalu jadi guru TK juga. Jadi ada iman yang naik, ada iman yang turun. Dan ketika kita mencoba memotret, meng-close up umat Islam yang ada di dunia ini, kebanyakan, mudah-mudahan saya salah, adalah yang imannya naik turun. Tentu termasuk saya di dalam yang naik turun. Karena ini ada pada kebanyakan umat Islam pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa? Apa yang menjadi penyebab iman itu naik turun? Ini yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi penyebab iman itu naik turun? Yang pertama, iman itu akan naik turun kalau dia sudah terjangkit penyakit cinta dunia. Satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya di akhir zaman adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Rasulullah begitu khawatir terhadap penyakit wahan ini karena dia memiliki
melintasi rangkaian gerbong yang panjang. Orang yang cinta dunia adalah orang yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, dunia, dan dunia. Karena orientasinya hanya untuk dunia, sehingga yang dia kejar pun hanya kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia itu orang sering mengkaitkannya dengan harta, tahta, wanita, Toyota. Sehingga untuk mendapatkan harta dan tahta, dia menghalalkan segala cara. Orang yang sudah cinta dunia, dia kadang-kadang tidak lagi berpikir agama. Yang penting dapat dunia. Dan itu bisa kita lihat pada saat pemilu. Kawan saya di Lampung ikut calon untuk tingkat provinsi. Saya sudah menduga dia akan terpilih karena jamaah pengajiannya itu merata di daerah pemilihan dia. Ketika saya ke Lampung, saya tanya, gimana? Kata dia, gagal Ustaz. Saya katakan, kok bisa? Kata dia, ya modal saya cuma 100 juta. Karena dia mengatakan modal saya cuma 100 juta, kemudian saya bertanya, yang menang itu habis berapa? Kata dia, yang menang itu habisnya 3 miliar. Kalau begitu beli suara. Kawan saya yang satu lagi nyalonnya di Cirebon. Dan pada waktu itu ada seorang toko yang memiliki jamaah 400.000 orang, sudah memerintahkan kepada jamaahnya harus pilih kawan saya. Makanya selesai penghitungan, habis maghrib saya SMS, bagaimana kabarnya Cirebon? Karena saya pikir dia sedang berjalan menuju Senayan loh. Dijawab oleh dia, payah Cirebon, otak udah. Lu saya bilang, kenapa begitu? Subuh 5.000. Hanya dengan 5.000 dia menjual nasib dia selama 5 tahun. Dia mengorbankan nasib keimanan dia selama 5 tahun. 5.000. Dan ternyata bukan hanya di 2 daerah, di mana-mana seperti itu. Makanya saya sering mengatakan umat Islam sekarang ini semakin tawadu. Tahu warna duit. Padahal Bapak dan Ibu, ketika kita memilih pemimpin, itu sama artinya kita dengan menitipkan nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau kita umat Islam, sama dengan kita menitipkan, tolong jaga keimanan saya, jangan sampai naik turun, apalagi mati selama 5 tahun. Kalau salah pilih, bahaya bagi kita. Ini soal keberpihakan, bukan soal sara, bukan soal etnis, tetapi soal nasib keimanan kita. Ketika kita salah memilih pemimpin, maka akan berdampak dalam seluruh kehidupan, termasuk kehidupan agama.
Saya ingin menegaskan ini karena kan sebentar lagi ada pilkada serentak di bulan Desember. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang tahu dan paham tentang akibat salah pilih, walaupun yang dihadapinya anak-anak kecil, pesankan sama anaknya, kasih tahu sama bapak dan emak, jangan milih. Bahkan orang yang cinta dunia itu bukan hanya sebatas menghalalkan segala cara, bahkan dia berani menjual agama demi dunia. Rasulullah tegas menyebutkan, badiru bi'amali shalihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Cepat-cepatlah kalian berbuat baik, karena akan datang satu fitnah, yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Akibat fitnah itu, kata Rasulullah, akan banyak orang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, karena sudah banyak orang yang menjual agamanya dengan keuntungan-keuntungan dunia. Kalau sekarang ada 3.000, kemudian punya muridnya 1 orang, 2 orang yang bisa milih orang tuanya, itu kan sudah 6.000 suara. Nah, ini saya sampaikan karena bisa jadi dengan kehendak Allah saya menjadi calon wali kota Solo nanti. Kalau saya tidak jadi calon di sini, cari yang seperti saya lah, paling tidak agamanya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan iman kita naik turun adalah perbuatan dosa. Rasulullah tegas menyebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sawd. Satu kali hamba Allah berbuat dosa, 1 titik hitam nempel di hati. 2 kali 2 titik hitam, 3 kali 3 titik hitam, banyak kali banyak titik hitam. Kalau hati sudah dibungkus oleh titik-titik hitam, jadilah hati yang sakit. Pada hati yang sakit tidak mungkin ada iman yang sehat. Kalau hati sudah sakit, bagaimanapun banyaknya ayat dibacakan, bagaimanapun banyaknya hadis disampaikan, tidak mungkin dia akan menjawab dengan sami'na wa ata'na. Kalau hatinya sudah sakit. Kalau hatinya sudah sakit, tidak mungkin akan menjawab seruan itu dengan sami'na wa ata'na. Paling tinggi dia hanya menjawab sami'na wa pikir-pikirna. Ya, katakan benar yang dibilang Ustaz itu kayak begitu, tapi gimana ya? Kalau ini 5.000 ini konkret. Kalau itu kan baru janji. Itu berarti sami'na wa pikir-pikir. Biar keren, agak sepertinya beneran, ada sami'na wa seminarna. Jilbab yang sudah jelas-jelas ayatnya wajib diseminarkan. Ketika dibawa di bangku di meja seminar, ada yang mengatakan itu budaya Arab, ada yang mengatakan itu tidak wajib. Yang dibawa kepada seminar. Bapak dan Ibu, yang perlu saya ingatkan, perbuatan dosa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Masih segar dalam ingatan kita Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, ketika beliau menutup tempat pelacuran doli. Ketika Ibu Risma sebagai wali kota datang ke tempat pelacuran itu, bertemu dengan seorang ibu usianya 60 tahun. Dan ternyata ibu itu sudah menjadi pelacur di tempat itu sejak usia 19 tahun. Ibu Risma bertanya, apa ibu yang sekarang sudah usianya 60 tahun masih praktek?
Dijawab oleh ibu itu masih, cuman tidak pakai alhamdulillah. Tidak alhamdulillah masih, itu tidak pakai alhamdulillah. Ibu Risma semakin penasaran kalau ibu nenek-nenek tua peot seperti ini masih praktis, pelanggannya siapa? Dijawab oleh ibu itu dengan jujur, pelanggan saya sekarang anak-anak SD dan anak-anak SMP yang bayarnya antara 2.000 sampai 3.000. SD di Goa, Sulawesi ada 5 anak SD kelas 4 memperkosa temannya. Bu, SD kelas 4 umurnya berapa? 10 ya. 10 itu belum akil balik. Bahkan yang paling menarik ketika saya ke Sabas, Kalimantan Barat, mantan Bupati Sabas bercerita kepada saya terhadap proses pengadilan di Sabas terhadap seorang pemuda yang memperkosa. Hakimnya bertanya, kenapa saudara sampai memperkosa? Dijawab oleh anak muda itu, karena saya terpengaruh dan terangsang oleh tontonan yang ada di handphone saya. Jadi dia sampai memperkosa itu karena terpengaruh, terangsang oleh tontonan yang ada di handphonenya. Hakim bertanya lagi, dari mana saudara dapatnya itu? Film yang di handphone saudara itu dari mana dapatnya? Dengan jujur si pemuda itu mengatakan, dikirim dari bapak saya. Itulah Indonesia. Maka oleh karena itu, harapan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, kita harus lebih berkonsentrasi kepada balita. Bahkan tidak salah kalau kita mempersiapkan presiden tahun 2050 yang akan datang, yang kita siapkan sekarang yang masih dari TK. Sebab apa saja yang diajarkan ketika kita di TK itu melekat dan diingat oleh anak dalam waktu yang lama. Karena itu kita harus hati-hati ngajarinnya. Jadi jangan lagi kita mengajarkan topi saya bundar, bundar topi saya. Nggak perlu lagi. Yang namanya topi mau bundar kayak mau persegi, itu kan urusan topi. Ganti saja Tuhan saya satu-satu, Tuhan saya kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Itu akan melekat sampai besar. Jangan lagi Bapak dan Ibu mengajari satu mobil ditambah satu mobil sama dengan 2 mobil. Satu kursi ditambah satu kursi sama dengan 2 kursi. Hati-hati. Jangan-jangan kalau dari sejak TK-nya belajarnya satu kursi ditambah satu kursi 2 kursi, udah gede pun berebut kursi. Kan bisa kita ganti satu masjid ditambah satu masjid 2 masjid, satu Al-Quran ditambah satu Al-Quran 2 Al-Quran, 10 orang kafir dibunuh oleh orang Islam 5, tinggal 5. Itu kenapa? Gak begitu. Jadi dari sejak awal kita siapkan. Nah, maka oleh karena itu kita harus menjaga iman itu. Pertanyaannya, dengan apa kita menjaganya? Yang pertama adalah kita jaga dengan ilmu. Yang kedua kita jaga dengan amal. Yang ketiga kita jaga dengan doa. Ilmu dan amal 2 kata yang tidak bisa dipisahkan.
Karena buahnya ilmu harus terlihat pada amalnya, benarnya amal kembali kepada ilmu. Tetapi jangan pernah ada di dalam pikiran kita bahwa kita akan sanggup menjaga iman itu dengan ilmu dan amal kita. Tidak mungkin. Yang bisa menjaga iman kita adalah Allah. Makanya ketika Ummu Salamah ditanya oleh para sahabat apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah kalau berada di rumah, Ummu Salamah menjawab, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ini untuk menggambarkan bahwa Rasulullah sendiri tidak mampu menjaga imannya tanpa ada penjagaan dari Allah. Karena itu Pak, Bu, kalau berdoa sekarang harus dirubah. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kalau yang lalu-lalu kan kita berdoa itu hanya sebatas menyampaikan daftar usulan. Minta ini, minta itu, ketika dikabulkan kita berdoa lagi, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, syukron. Apa yang saya minta kemarin sudah Engkau kabulkan. Tapi afwan ya Rasulullah, hari ini ada lagi permintaan saya yang baru. Sekarang kita minta saja agar supaya Allah menanamkan keimanan dan menjaga iman kita. Bagaimana doanya Ustaz? Doa itu tidak harus di dalam bahasa Arab. Bahasa apa saja boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh. Yang tidak boleh hanya satu bahasa. Bahasa Betawi. Karena bahasa Betawi itu kurang sopan. Orang Betawi berdoa, ya Allah, gue tahu Elu Maha Pengampun. Masa Allah dielu-elu? Maka oleh karena itulah anak-anak kita jaga dengan benar, jaga ajarin ilmunya, bagaimana kita mengamalkannya, dan kemudian diajarkan doa-doa agar supaya anak-anak kita benar-benar imannya terjaga sampai dewasa, sampai kemudian dia bisa mengembangkan. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu hal yang tidak boleh lupa, bahwa amal yang akan terus mengalir sampai kita berada di alam barzah itu adalah wa ilmun yuntafa'u. Jadi semakin banyak murid yang diajari oleh bapak dan ibu mengaji, semakin banyak murid yang diajar oleh bapak dan ibu salat, maka sebanyak itu pula yang akan terus mengalirkan pahalanya kepada kita, walaupun kita sudah berada di alam kubur, walaupun kita sudah berada di alam barzah. Karena kita di alam kubur itu tidak bisa berbuat baik, kita sudah mati, tapi kita masih bisa menerima kebaikan. Satu di antaranya adalah wa ilmun yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, wa waladun shalihun yadullah, anak soleh yang mendoakan. Yang ketiganya adalah sedekah jariyah. Insya Allah ibu-ibu, kalaupun kembali menghadap kepada Allah, masuk ke dalam kubur masih ada dosa, tapi karena pahala yang mengalir dari anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu yang diajar menjadi anak yang soleh dan solehah akan terus menghapus dosa-dosa itu, sehingga ketika hari kiamat kita tinggal masuk surga bersama anak-anak kita insya Allah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.